Oke, kita belajar selanjutnya karena schedule-nya kurang jelas ini. Kali ini kita mungkin ditambah subtitle ya. Kita belajar, kita kemarin sudah menggabung kosakata kata tunjuk dengan kata benda ya, hanya sebagai contoh. Kemudian kita mencoba mengenalkan penggabungan kata benda dengan kata sifat ya, kata benda dan kata sifat. Sebenarnya kata benda kata sifat ini dalam bahasa Arab tergabung dalam satu kelompok namanya isim ya. Jadi kita menggunakan terminologi bahasa secara umum aja ya, kata benda dan kata sifat ya. Ini kita menggunakan kata benda yang ada di sini. Misalnya Abi tanya ya, hanya Azza ya, atau Azza boleh ya, yang cepat ya Azza. Ya. Misalnya Abi tanya mau sebuah mobil yang besar. Ini bisa. Sayaratun kabirotun. Ya, sebuah mobil besar sayaratun kabirotun ya Azza. Ya, benar ya, sayaratun. Mobil yang besar tersebut ada ya, asyaratu kabiratu ya, asyaratu iya, asyaratu atau asyaratu al kabiratu ya. Betul, kalau kita yang belajarnya pakai al ucapannya ya, sekalipun sebenarnya kalau udah lancar ya, nggak langsung kayak as ya, dia namanya huruf ini samsiah ya, huruf samsiah. Tapi kalau kita belajar al sayaratu supaya jelas ya, al sayaratu al kabiratu, sebuah mobil besar tersebut. Kemudian hanya pintu yang besar, Babun kabirun. Maksud habis sebuah pintu yang besar ya. Iya, babun kabirun. Babun Kabirun. Ya. B-nya panjang. Iya. Ya. Babun kabirun ya. Sebenarnya Azza pintu yang besar tersebut. Salah. Kan dia tutu itu adalah dia kalau perempuan. Ini kan laki-laki. Aja diperbaiki. Kabiru ya, jadi nggak bisa al sama run tanwin nggak bisa bergabung, dia tapi saling berlawanan ya. Al babu al kabiru ya, al babu al kabiru. Sedang banyak matahari yang besar, sebuah matahari yang besar. Syamsun kabirun ya, jadi ini sifatnya, jadi Abi juga nggak ini ya, jadi ini sifatnya hafalan, biar kita nggak terlihat dari ini beberapa kata benda yang tak bernyawa itu misalnya dia apakah laki-laki atau perempuan, itu sifatnya hafalan ya. Bagaimana, apakah Samsun ini laki-laki, apakah Samsun ini perempuan ya. Yang Abi pasti tahu kalau nggak salah itu bumi ya, Ardun itu perempuan. Nah, bumi ada perempuan. Tapi kalau matahari gimana? Kita hanya adu berpikirnya aja dulu yang ini ya, nggak disalahkan dan nggak kita benarkan, kita biarkan. Kemudian ini mobil ini sebuah pohon yang tinggi. Apa dulu? Sebuah pohon yang tinggi. Kata baru? Sebuah pohon yang tinggi. Tinggi kata ya, itu mbaknya. Syajaratun tawilatun. Apa? Tawilatun ya benar. Ada panjangnya nggak? Iya, panjang winya. Ya. Asyajaratun Tersebut. Sebuah pohon yang tinggi tadi ya, atau ya sebuah pohon yang tinggi aja kita. Okay. Sebuah pohon yang tinggi. Syajaratun tawilatun. Syajaratun tawilatun. Ya, syajaratun tawilatun. Mbak Zah, pohon yang tinggi tersebut. Ya, jadi kita mengucapkan alnya ya supaya jelas, sekalipun nanti ada yang lebur ke lamnya nggak diucapkan ya. Asyajaratu
al syajaratu al tawilatu. Ya, ya. Itu adalah pohon yang tinggi tersebut. Pohon yang tinggi tersebut. Jadi begitu. Kalau seandainya dia adalah sejajar, definite tambah definite, itu adalah kita baca prasa, tapi prasanya prasa definite itu ada kata-kata tersebut untuk penjelasan. Ya. Kemudian kalau seandainya dia dengan tanwin yang misalnya sajaratun, tawilatun, ya, maka dia adalah indefinite, maka juga sebagai frasa tapi sebuah tak tertentu ya, atau dalam bahasa Inggris. Kalau seandainya yang tertentu the dalam bahasa Inggris ya. Kemudian rumah yang besar, kok besar terus ya, rumah yang bagus, rumah yang indah. Sebuah rumah yang indah. Baitun jamilun. Baitun jamilun. Ya. Azza, rumah yang besar tersebut. Al-baitu al-kabiru. Ya, benar, al-baitu al-kabiru. Ya, itu ya. Kemudian yang lainnya kita selain frasa bisa juga langsung. Jadi bahasa Arab itu kayak bahasa Indonesia, nggak kayak bahasa Inggris. Hanya susunan kata benda udah menjadi sebuah kalimat. Seperti Abi contohkan, saya siswa. Itu udah kalimat, atau lengkapnya saya adalah siswa, itu sudah kalimat. Kalau bahasa Inggris kan nggak, harus ada minimal verb to be ya. Jadi wajib ada verb ke kalimat dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab enggak ya, namanya jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu kita sebut aja sebagai nominal noun, nominal kalimat nominal ya, hanya noun aja ya, kata benda. Nah, hanya sedikit aja perbedaan, cuma tadi yang pertama definite, yang berikutnya indefinite ya, yang andai kata pakai al, pertama pakai al, yang kedua tidak pakai al, maka itu dibaca sebagai kalimat. Coba bahan-bahannya bikin sebuah kalimat menggunakan kata mobil, terserah yang kata sifatnya yang mana. Sebuah mobil tersebut besar. Mobil tersebut besar. Ya, mobil tersebut besar. Ucapkan dalam bahasa Arab. Al-sayyaratu kabiratun. Apa yang jelas? Al-sayyaratu. Ini sinnya sin biasa ya? Bukan. Al-sayyaratu kabiratun. Iya. Al-sayyaratu, sekalipun as-sayyaratu ya, tapi untuk kejelasan al-sayyaratu terus kabirotun. Iya. Ya, kabirotun ya, tunnya jelas ya, kabirotun. Kemudian Azza, coba buat kalimat bahasa Indonesia aja yang menggunakan kata pintu. Pintu tersebut besar. Dan dalam bahasa Arab? Ini diperbaiki? Ya, ada kejelasan. Ya, al-babu kabirun. Ya, pintu tersebut besar. Sekarang siapa yang cepat jawab ya? Abi tanya, rumah tersebut besar. Al-baitu kabirun. Ya, rumah tersebut indah. Al-baitu apa? Bukan Jamila. Jamilun. Ya. Ya. Ya, saya itu bukan adverb ya. Itu adalah adjektif tapi dalam posisi sebagai namanya predikat ya. Kalau bahasa Arabnya mungkin khobar, kalau di pembahasan abstrak khobar ya. Kemudian matahari, matahari itu ya kata sifatnya apa ya, bagus? Yang selain besar sama indah, apa lagi? Baru? Matahari tersebut baru. Ya nggak apa-apa, sekalipun konteksnya nggak ada, tapi hanya kita mengenalkan kata sifat baru lah. Apa? Syamsun jadidun. Artinya? Matahari yang baru. Matahari yang baru. Sekarang buat kalimat azan. Matahari tersebut baru. Ya, asyamsu atau al-samsu, asyamsu jadidun. Itu ya. Ya, jadi kita udah praktek dan kita udah
hanya sekian pertemuan kita udah bisa ya memahami bahasa Arab seperti apa, sekalipun nanti ada detail per detailnya. Kayak yang tadi kita sisakan Syamsun ini matahari itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Oke, segitu aja.